Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah muliakan, dalam setiap syariat yang Allah turunkan kepada hambanya pasti memiliki hikmah atau tujuan-tujuan tertentu. Nah, hikmah atau tujuan dari satu ibadah dalam Islam disebut dengan al-mabadi' al-khamsah. 5 hal prinsip atau 5 hal pokok dalam beribadah. Apa 5 hal yang prinsip itu? Yang pertama, hifzuddin, menjaga agama. Jadi semua syariat, baik itu berkaitan dengan fikih ibadah, fikih muamalah ataupun yang lainnya, tujuan utamanya hifzuddin, menjaga agama. Kemudian yang kedua, hifzun nafas, menjaga jiwa. Yang ketiga, hifzun nasl, menjaga keturunan. Yang keempat, hifzul akal, menjaga akal. Dan yang terakhir, hifzul mal, menjaga harta. Jadi semua perintah, semua larangan Allah, pasti dibalik itu semua ada 5 tujuan ini. Sama seperti ketika Allah misalnya mengharamkan minum khamar atau mengharamkan perbuatan judi. Apalagi saat ini marak yang namanya apa? Judi online. Nah, dibalik pengharaman judi ini pasti tujuannya ya 5 ini. Menjaga agama kita. Karena kalau orang itu sudah judi, biasanya malas mengerjakan sholat. Kemudian hifzun nafas, menjaga jiwa. Berapa banyak orang itu kalau sudah terlibat dalam judi online, kemudian mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, man qatala nafsahu bisyai'in udziba bihi yaumal qiyamah. Siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu, dia akan diazab oleh Allah dengan benda itu pada hari kiamat. Kalau orang itu bunuh diri, terjun dari tempat tinggi, Pak, terjun dari lantai 7, lantai 10, ya nanti di akhirat Allah akan naikkan dia ke tempat tinggi, kemudian dijatuhkan. Mati, dihidupkan lagi, dinaikkan lagi, dijatuhkan lagi. Kalau orang itu bunuh diri dengan memotong nadinya dengan pisau, nanti disiapkan pisau sama Allah, pun mboten usah khawatir.
Jadi sak gelatine niku disiapaken kali Gusti Allah, diiris mati dihidupkan lagi, ngiris mati dihidupkan lagi. Begitulah azab Allah bagi orang yang melakukan bunuh diri. Kemudian yang ketiga, hifzun nasl. Allah mengharamkan judi tujuannya untuk menjaga keturunan. Karena memang kalau keluarga itu di dalamnya atau salah satu anggotanya itu ada yang sudah terlibat judi online, pasti nanti berdampak negatif kepada anggota keluarga yang lain. Kemudian yang keempat, hifzul akal, menjaga akal. Dan yang terakhir, hifzul mal. Di balik pengharaman judi online, Allah juga ingin menjaga hartanya manusia. Nah, di dalam mencapai 5 tujuan pokok dalam beragama itu, kemudian para ulama membaginya menjadi 3 tingkatan. Ini yang membagi namanya Al-Imam Asy-Syatibi. Beliau dianggap sebagai pelopor dari 3 urutan di dalam mengambil maqasid syariah. Yang pertama disebut dengan daruriyat. Daruriyat itu, Bu, sesuatu yang prinsip, sesuatu yang harus ada. Kalau seandainya yang pertama ini tidak ada, maka akan mempengaruhi yang lain. Yang kedua, hajiyat, sesuatu yang menjadi kebutuhan. Dan yang ketiga, tahsiniyat, sesuatu yang memperbagus atau memperindah dalam melaksanakan syariat. Mungkin kalau dalam bahasa kita, daruriyat niku primer, hajiyat niku sekunder, tahsiniyat niku tersier. Nah, tapi dalam Islam, baik daruriyat, hajiyat, tahsiniyat itu sama-sama bisa mempengaruhi kesempurnaan ibadah kita. Jadi kalau kita melakukan ibadah, kemudian 3 hal ini bisa terpenuhi, insya Allah ibadah kita semakin sempurna. Tapi kalau dalam beribadah ada 1 dari 3 hal ini yang tidak terpenuhi, bisa jadi ibadah kita kurang sempurna, bahkan sampai membuat ibadah itu tidak sah. Contoh misalnya daruriyat, mengerjakan sholat. Apa yang dibutuhkan dalam mengerjakan sholat itu, Pak? Menutup aurat. Nah, dalam menutup aurat ini kan kebutuhan dalam mengerjakan sholat. Ini disebut dengan hajiyat. Apa sisi tahsiniyat dalam menutup aurat? Memakai pakaian yang indah, memakai pakaian yang bagus, ditambah parfum bagi laki-laki, itu tahsiniyat, Pak. Jadi kalau jenengan sholat pakaiannya bagus, berarti jenengan sudah memenuhi unsur daruriyat, hajiyat, tahsiniyat. Tapi kalau jenengan sholat kemudian pakai kaos, apalagi kaosnya itu belakangnya ada tulisannya, tulisan ini ku macem-macem. Nah, sehingga makmum yang di belakangnya tidak bisa khusyuk, Pak, karena sibuk membaca tulisan kaos jenengan. Berarti ada 1 unsur yang tidak terpenuhi. Napa niku? Tahsiniyat. Dia sholat, dia menutup aurat, tapi dalam menutup aurat dia kurang sempurna dalam mengerjakannya, sehingga sholat memakai kaos itu sah-sah saja, kaosnya ada tulisannya sah-sah saja, tapi itu mempengaruhi kesempurnaan sholat kita. Nah, di dalam pembahasan masalah tahsiniyat, aspek yang memperbagus, memperindah suatu ibadah atau muamalah, ini seringkali kemudian yang kita kenal dengan adab. Termasuk yang akan kita bahas dalam pagi ini, kesempatan pagi ini, adab-adab dalam jual beli, supaya jual beli yang kita lakukan ini semakin berkah dan juga mendapatkan
ridho dari Allah. Yang pertama, adab dalam jual beli yang pertama dalam Islam, tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan. Boten angsal kata-kata lek mundut bati. Nah, ini adab loh Pak. Adab jual beli dalam Islam. Nah, dalam pembahasan masalah keuntungan, yang pertama yang harus kita pahami terkait harga pasar. Napa niku harga pasar? Harga pasar itu harga yang berlaku dan disepakati di tengah-tengah masyarakat. Misal harga pulpen. Pinten Bu pasarannya pulpen niku? 5.000. Harga pasar loh Pak. 3.000 misal nggih. 3.000. LPG 3 kilo pinten? 17. Di tempat saya sudah 19.000 Pak. Oke. Kemudian ayam 1 kilo berapa Bu? 35. Bahkan ada yang 40. Nah itu disebut dengan harga pasar. Maka kalau ada seorang pedagang yang menjual barangnya itu melebihi harga pasar, atau mungkin lebih rendah dari harga pasar, ini hukumnya tidak diperbolehkan. Jadi salah satu yang menjadi patokan dalam menentukan harga itu Bu, yaitu dengan menggunakan harga pasar. Terlalu mahal dibandingkan harga pasar tidak boleh. Terlalu murah dibandingkan harga pasar juga tidak boleh. Ini namanya ghubnun fahish. Kalau dalam fikih muamalah, ghubnun fahish, pembodohan yang nyata. Dulu pernah saya jelaskan, ghubnun ini kan akar kata dari at-taghabun. Dalam Al-Quran ada surat at-taghabun. Kalau secara bahasa artinya membodoh-bodohkan. Siapa yang membodohkan? Penduduk syurga membodoh-bodohi penduduk neraka karena mereka sudah melanggar perintah Allah ketika di dunia. Jadi ini disebut dengan ghubnun fahish, boten angsal. Sekarang ada barang-barang yang didatangkan dari luar negeri yang itu harganya murah. Leres nggih Bu nggih? Nah, biasanya barang-barang impor itu yang didatangkan dari Cina itu kan merusak harga pasar. Maka itulah yang disebut dengan ghubnun fahish, dan itu diatur dalam syariat kita tidak boleh terlalu melebihi atau terlalu murah dibandingkan harga pasar. Kemudian setelah kita memahami harga pasar, baru kita melihat batasan keuntungan dalam Islam. Para ulama terbagi menjadi dua terkait berapa batasan maksimal mengambil keuntungan. Yang pertama, menurut madhab Maliki, keuntungan itu tidak boleh lebih dari 1/3 atau 30% dari harga aslinya. Maksimal 1/3 Bu. Dan madhab Maliki ini satu-satunya madhab yang menggunakan dalil amalu ahlil Madinah, kebiasaan masyarakat Madinah. Salah satu alasan Imam Malik kenapa menetapkan batasan 1/3 untuk mengambil keuntungan, karena beliau melihat pasar-pasar di Madinah pada saat itu para pedagangnya dalam mengambil keuntungan tidak lebih dari 1/3 harga aslinya. Sehingga beliau meyakini kalau pada zamannya Imam Malik itu kan beliau hidup pada masa 2 kekhalifaan, Abbasiyah dan Umayyah.
Nah, beliau ini masuk dalam kategori tabi'in. Imam Malik itu masuk dalam kategori tabi'in, sehingga beliau juga pernah berjumpa dengan para sahabat, dan beliau mengetahui bagaimana praktek perdagangan pada zaman sahabat yang mungkin itu juga dilakukan pada zaman Rasulullah. Para pedagangnya tidak pernah mengambil keuntungan lebih dari sepertiga. Ini amalu ahlil Madinah, Pak. Jadi kalau ada hadis ahad, hadis yang riwayatnya itu perawinya tidak lebih dari 3 orang, kemudian bertentangan dengan kebiasaan masyarakat Madinah, maka hadisnya ditinggalkan, yang digunakan kebiasaan masyarakat Madinah. Ini dalam madhab Maliki. Apa dalil yang digunakan dalam madhab Maliki yang lain? Mereka juga mengkiaskan dengan masalah pembagian wasiat. Nah, ini saya yakin jenengan sudah paham. Kalau kita ingin berwasiat kepada orang lain, maksimal berapa, Pak? Sepertiga. Ini berkaitan dengan kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau hartanya banyak, cuman punya anak 1. Kemudian curhat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin berwasiat dengan seluruh harta saya. Kata Rasulullah, jangan kebanyakan, setengah saja Rasulullah wasiatnya, jangan masih kebanyakan. Kalau begitu sepertiga ya Rasulullah. Kata beliau, as-sulus fas-sulus kasir. Sepertiga itu sebenarnya masih kebanyakan, tapi ya sudah, tidak apa-apa, maksimal kamu boleh berwasiat sepertiga. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah, kenapa wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga? Fa innaka antada'a warathataka agniya. Engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi kaya raya, khairun min tada'ahum alatan yatakaffafuna 'anin nas. Lebih baik dibandingkan kamu meninggalkan ahli warismu dalam kondisi miskin, kemudian dia meminta-minta kepada manusia. Jadi kan ada warisan, ada wasiat. Kalau warisan untuk ahli waris, karena ahli waris ini sudah mendapat jatah warisan, dia tidak berhak mendapatkan jatah wasiat. Wasiat ini harus orang lain, Bu. Nabi pernah mengatakan, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Allah telah memberikan, menetapkan setiap orang itu haknya masing-masing. Fala wasiyata li waris. Maka ahli waris tidak boleh menerima wasiat. Kalau juga menerima wasiat enak, Pak, jatahnya double-double, nggih warisan, nggih wasiat, niku mboten angsal. Nah, beberapa ulama kemudian memberikan sedikit toleransi. Mereka berpendapat boleh ahli waris itu mendapatkan wasiat, tapi dengan syarat dia mendapatkan persetujuan dari saudara-saudaranya yang lain. Terus jenengan punya anak 3. Ya, yang terakhir ini kebetulan mohon maaf belum kerja, belum kerja, kemudian mungkin masih sekolah, sedangkan kakak-kakaknya sudah mapan. Nah, ketika jenengan ingin menyampaikan wasiat kepada anak yang terakhir, maka jenengan harus minta izin dulu, harus mendapatkan persetujuan dari 2 anak yang pertama ini. Kalau mereka ridho mengizinkan, maka anak yang terakhir di samping mendapatkan warisan juga boleh mendapatkan wasiat. Tapi ini pendapat minoritas, Pak. Pendapat jumhur ulama tetap ahli waris bagaimanapun keadaannya tidak boleh menerima wasiat. Karena kalau warisan ini kan memang harus dibagi dengan ilmu faraid. Sudah ada caranya. Ada yang setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6. Kalau warisan dia disampaikan ketika yang memberi ini masih hidup, tapi baru diserah terimakan ketika yang memberi ini sudah meninggal dunia.
Ini mungkin pernah kami jelaskan ya, dalam masalah wasiat seperti itu. Wasiat itu baru boleh dibagi-bagi kalau yang berwasiat itu sudah meninggal dunia. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, laisa haqqan lirajulin lahu syai'un ayyusiya bihi summa yabita lailatan fil makan qabla ayyakuna maktubah. Tidak benar bagi seorang muslim, dia sebenarnya memiliki wasiat yang ingin dia sampaikan, kemudian dia melakukan safar selama 2 hari 2 malam di satu tempat, melainkan wasiat itu harus sudah ditulis sebelumnya. Jadi ini bagaimana Rasulullah itu sangat menekankan pentingnya kita segera menulis wasiat, Bu. Jangan jenengan itu nulis wasiat kalau sudah mendekati kematian. Memang benar dalam Al-Quran juga disebutkan kalau sudah datang tanda-tanda kematian maka tulislah wasiat. Tapi dalam hadis Nabi dijelaskan, tidak usah nunggu sakit dulu. Jenengan sehat, kemudian punya rencana safar keluar kota, hanya 2 hari 2 malam saja, itu jenengan sudah harus nulis wasiat. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu di tengah perjalanan akan terjadi apa. Wallahu a'lam. Sekarang banyak kasus kecelakaan. Nah, kita tidak tahu, Bu. Jangan jenengan merasa yakin insya Allah budal selamat mulai selamat, belum tentu. Nah, jadi kalau jenengan sudah punya rencana keluar kota, apalagi seminggu, apalagi jenengan badai berangkat haji, nah, berarti sebelum berangkat itu jenengan sudah harus menyiapkan wasiat. Nah, nanti tanah saya yang di Mojokerto misalnya, nah, itu untuk Masjid Muhammadiyah misal. Tanah saya yang di Trawas, nah, untuk bangun pondok misalnya, nah, itu sudah harus dijelaskan. Nah, kemudian yang terakhir setelah warisan wasiat ada yang namanya hibah. Hibah itu yang memberi, dia menyampaikan ketika masih hidup, dan barangnya itu juga harus diserah terimakan ketika masih hidup. Jenengan akan memberikan hibah kepada anak, memberikan suatu pemberian khusus kepada anak, maka jangan sampai pemberian itu baru diserah terimakan ketika jenengan sudah meninggal dunia. Itu salah. Karena kalau jenengan sudah berniat untuk memberikan hibah kepada anak, tapi jenengan mengatakan nanti barang itu baru boleh kamu ambil kalau ibu sudah meninggal, maka kalau ada syarat seperti itu, Bu, hibahnya batal dan hibahnya berubah menjadi warisan. Pernah terjadi pada zaman Rasulullah, Abu Bakar akan memberikan hibah kepada Aisyah 20 batang pohon kurma. Tapi oleh Aisyah pada saat itu tidak langsung diterima. Kemudian sampai Abu Bakar itu jatuh sakit menjelang wafatnya, Abu Bakar memanggil Aisyah, beliau mengatakan, wahai Aisyah, dulu ayah pernah ingin menghibahkan kamu 20 batang pohon kurma, tapi tidak segera kamu terima. Maka kalau sampai saat ini engkau tidak segera menerima sampai ayah nanti wafat, maka setelah wafat status 20 batang pohon kurma itu menjadi warisan yang harus dibagi dengan saudaramu dengan menggunakan hukum Allah. Pun niki perbedaan antara warisan itu sudah ada ketentuan pembagiannya. Wasiat juga ada batasannya sepertiga. Kalau hibah tidak ada batasannya, Bu. Jadi jenengan kalau ingin memberikan hibah kepada anak itu tidak ada batasannya. Bahkan tidak harus hibahnya anak laki-laki lebih kecil, lebih besar dibandingkan anak perempuan. Jenengan boleh memberikan hibah kepada anak perempuan lebih besar dibandingkan kepada anak laki-laki, dengan catatan memang sesuai dengan kebutuhannya. Ini kembali lagi kepada kebijaksanaan orang tua masing-masing. Pun kita kembali lagi dalam masalah adab jual beli. Jadi madhab Maliki tidak membolehkan, Pak,
mengambil keuntungan lebih dari sepertiga. Karena kalau mengambil keuntungan lebih dari sepertiga, siapa yang dizolimi? Pembelinya. Kalau penjual itu terlalu rakus dalam mengambil keuntungan, maka yang terzolimi itu pembelinya. Sama dengan tadi, kalau orang itu berwasiat lebih dari sepertiga, maka dia akan menzolimi ahli warisnya. Pun kemudian pendapat yang kedua, pendapat dari jumhur ulama, mereka mengatakan tidak ada batasan dalam mengambil keuntungan. Semuanya dikembalikan kepada uruf atau tradisi yang ada di tengah masyarakat. Jenengan badhe mundut 100% monggo, mundut 1000% silakan, tidak ada batasan. Asal keuntungan yang jenengan tetapkan itu memang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Ada dua hadis Nabi SAW yang menjadi dalil dari jumhur ulama. Yang pertama, hadis dari Urwah Al-Bariki. Beliau mengatakan, dafa'a ilayya Rasulullah dinaran li ashtariya lahu syatan. Nabi SAW pernah menyerahkan kepadaku 1 dinar untuk dibelikan 1 ekor kambing. Fashtaraitu lahu syataini. Ternyata dengan uang 1 dinar itu aku bisa beli 2 kambing. Nah, ini karena saking pintere Urwa Al-Bariki, Pak, dalam berbisnis. Ihdahuma bidinarin fabi'tu ihdahuma bidinarin waji'tu bisyat wa dinar ilan nabi. Kemudian setelah aku membeli 2 ekor kambing, 1 ekor kambing aku jual dengan harga 1 dinar. Dan aku kembali kepada Rasulullah dengan membawa 1 kambing dan 1 dinar. Berarti berapa keuntungannya Urwa Al-Bariki, Pak? 100%. Oke. Dikengken tumbas kambing setunggal, ternyata masih untung 1 dinar. Berarti keuntungannya 100%. Lalu kemudian Nabi SAW ketika melihat itu, beliau mengatakan, barakallahu laka fi safqati yaminik. Wahai Urwa, semoga Allah memberkahimu dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Artinya dalam mengambil keuntungan seperti ini, asal itu caranya halal, maka Rasulullah mendoakan keberkahan bagi orang ini. Dalil yang kedua, hadis dari Abdullah bin Zubair. Beliau mengatakan, karena Zubair bin Awam ishtarol ghobah bisaba'ina wa mi'ati alf. Ayahnya Abdullah bin Zubair, yaitu Zubair bin Awam, pernah membeli hutan. Jadi Zubair pernah membeli hutan, Pak. Hutan itu dibeli dengan harga 170.000 dinar. 170.000 dinar. Jenengan bayangkan sekaya apa Zubair bin Awam pada saat itu. Beli hutan 170.000 dinar. Lho Ustaz, ten Arab wonten hutan dah. Lah wa alam nggih. Niki hadis riwayat Bukhari. Niki hadis sahih, Pak. Kula mboten semerap tumbas hutane ten pundi, pokoke Zubair niki nate tumbas hutan dengan harga 170.000 dinar. Faba'aha Abdullah bi alfin wa sittimia alf. Kemudian hutan yang sudah dibeli oleh bapaknya ini kan pada akhirnya menjadi warisan untuk Abdullah bin Zubair. Setelah menjadi miliknya Abdullah bin Zubair, dijual oleh Abdullah bin Zubair dengan harga 1.600.000 dinar. Dari 170.000 dinar dijual 1.600.000 dinar. Berapa keuntungannya, Pak? Lebih dari 1000%. Lebih dari 1000%. Maka ini menunjukkan bahwa tidak ada batasan dalam mengambil keuntungan. Maka tadi saya katakan, jenengan monggo ambil keuntungan 100% silakan, 1000% monggo, 10.000% monggo. Asal dengan catatan tadi, keuntungan itu memang sudah menjadi uruf atau sudah menjadi kesepakatan di tengah masyarakat. Karena memang kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian,
ada barang-barang itu yang kalau didatangkan dari luar negeri sebenarnya murah, tapi kemudian masuk ke Indonesia karena barang itu langka sehingga bisa dijual dengan harga yang sangat mahal. Mungkin ibu tahu garam Himalaya. Garam Himalaya warnanya apa? Pink. Di sini harganya berapa, Pak? Ya sekitar 50.000, ya, ada yang sampai 90.000 tergantung gramasinya. Garam Himalaya itu diambil dari gunung Himalaya yang ada di Pakistan. Jadi garamnya itu bukan diambil dari laut, Pak, tapi dikeruk dari gunung. Itu garam Himalaya. Nah, garam Himalaya ketika kami dulu di sana itu sangat murah, Bu. Karena memang yang punya garamnya, mereka sangat murah, menjual dengan harga yang murah. Ya mungkin 1 kilonya dulu dijual dengan harga 20 rupiah. Kalau 1 rupiah itu sama dengan 100 rupiah, 20 berapa? 20.000, ya. 20.000 rupiah itu 1 kilo garam Himalaya. Nah, padahal kalau sudah masuk ke Indonesia, 1 kilo garam Himalaya itu bisa ya kurang dari 100.000 sedikit, bahkan lebih dari 100.000. Nah, tapi selama dijual dengan harga yang seperti itu dan memang itu sudah berlaku di tengah masyarakat, tidak masalah. Jadi bisa kita simpulkan yang pertama, dalam mengambil keuntungan itu tidak ada batasannya dalam Islam, asal tidak melebihi harga pasar. Ini yang harus menjadi catatan, Pak. Jadi monggo mengambil keuntungan sebanyak apapun, tapi jangan sampai merusak harga pasar. Misal yang lain, dalam dunia sepak bola, nah, itu kan ada yang namanya transfer pemain, Pak. Dulu harga pemain itu di bawah 1 triliun, Pak. Sebagus-bagusnya pemain itu paling dijual dengan harga 800 miliar, 900 miliar. Kemudian gara-gara Barcelona beli Neymar pada saat itu dengan harga 4,6 triliun, sehingga kemudian setelah transfer itu membuat harga pemain semuanya naik, ngerusak harga pasar. Dan rata-rata pemain yang ditransfer dari satu klub ke klub yang lain itu harganya antara 1 sampai 2 triliun. Niku sing pemain biasa-biasa mawon. Nah, niki namine ngerusak harga pasar, Pak. Nah, mboten angsal. Nah, tapi memang nggih Barcelona mboten paham ngeten-ngeten niki. Nah, sehingga tumbas pemain sakarepe dhewe 4,6 triliun, Pak, ndak masuk akal. Nah, kemudian kesimpulan yang kedua, keuntungan besar itu dibolehkan selama tidak menyebabkan harga pasar itu naik. Nah, ini yang saya contohkan tadi, harga pasar sebenarnya di kisaran, misal nggih, harga pasar pulpen di kisaran 3.000. Nah, kemudian jenengan menjual dengan harga 5.000 dan ini diikuti oleh penjual-penjual yang lain. Maka apa yang jenengan lakukan itu sudah merusak harga pasar dan menyebabkan harga pasar itu menjadi naik. Kecuali dengan syarat, ini berlaku dalam prinsip supply and demand. Supply niku ketersediaan, demand niku permintaan. Memang kalau suplainya itu lagi tinggi, lagi banyak yang membutuhkan, tapi demandnya, persediaannya sedang menipis, mau tidak mau harganya menjadi naik. Nah, ini tidak bisa disalahkan, Pak. Tapi kalau suplainya ketika itu persediaannya sedang banyak, tapi ternyata permintaannya sangat sedikit, maka otomatis harga itu menjadi jatuh. Nah, ini prinsip dalam ekonomi yang tidak bisa kita salahkan. Itu boleh kalau menggunakan alasan itu. Tapi kalau sedang normal-normal saja, kemudian jenengan menjual sesuatu dengan harga yang tidak masuk akal, maka kembali lagi ini yang disebut dengan gubnun fahish, pembodohan yang nyata. Sekarang ada, Bu, barang yang dijual dengan harga yang tidak masuk akal. Napa, Pak, yang lagi booming sekarang? Napa? Susu. Nah, nggih, susu sampai penjualnya niku
membuang-buang niku nggih, mandi susu. Nah, ini kan sebagai protes karena merusak harga pasar. Nah, ini efeknya seperti ini, Pak. Napa malih? Tomat nggih, Masya Allah nggih. Tomat itu harganya jatuh nggih. Oh, naik. Nggih, ketara mboten nate blonjo tomat berarti. Nggih. Tomat niku naik, Pak nggih. Nggih. Wallahu alam, ini naiknya karena apa nggih? Apa karena permainan makelar atau bagaimana? Yang jelas kalau kita perhatikan dalam fikih muamalah, Bu, yang berhak menentukan harga pasar itu kesepakatan antar pedagang. Nggih. Yang berhak menentukan harga pasar itu kesepakatan antar pedagang. Dan kalau seandainya ada pemain di situ, pemain dalam tanda kutip, maka boleh melaporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, yang jadi masalah, pihak yang berwajib itu menjadi pemain utamanya. Nah, itu. Nah, sehingga menjadi pihak yang tidak berwajib. Itu rule-nya seperti itu sebenarnya, lapor kepada pihak yang berwajib. Nah, cuman di Konoha ini pihak yang berwajib justru yang memainkan harganya. Wallahu a'lam bishawab. Pun ini adab yang pertama, tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan. Kemudian adab yang kedua, seorang pedagang itu harus jujur dalam berdagang. Nabi SAW pernah bersabda, at-tajirus saduqul amin, seorang pedagang yang jujur dan dia dapat dipercaya, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, kelak dia akan dikumpulkan di surga bersama para nabi, bersama orang-orang yang jujur dan orang-orang yang mati syahid. Ini hadis Rasulullah sahih, Pak. Jenengan kalau dagang kemudian jujur, janji Allah, surga jenengan itu satu tingkat dengan surganya para nabi, kemudian para syuhada dan orang-orang yang jujur. Makanya dalam Islam itu berdagang tidak sekedar berdagang, Pak. Berdagang itu tidak hanya bekerja, tapi juga harus diniatkan ibadah. Mungkin kalau orang-orang Barat berdagang itu memang prinsip dasarnya itu materialisme untuk mencari keuntungan, pengen sugih. Tapi kalau dalam Islam jangan sampai seperti itu. Orang dagang bukan untuk mencari keuntungan dunia, tapi juga diniatkan untuk ibadah. Sehingga dalam beribadah itu tidak boleh ada unsur kedustaan di dalamnya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya pedagang akan dibangkitkan dalam kondisi hina kecuali pedagang yang bertakwa dan jujur. Nah, satu ketika Nabi SAW pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang makna takwa. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang makna takwa. Kemudian kata Ubay bin Ka'ab, apa pendapatmu wahai Umar ketika engkau jalan di sebuah tempat yang remang-remang dan di situ banyak durinya? Dijawab oleh Umar, aku akan berhati-hati ketika berjalan. Fadzalikat taqwa, itulah takwa. Jadi takwa itu, Bu, dalam makna yang paling mendasar, yang paling mudah, hati-hati. Berhati-hati dalam apa? Berhati-hati dalam mengambil keputusan dalam kondisi sesulit apapun. Niku takwa. Dados jenengan misalnya dalam kondisi kesulitan ekonomi, kemudian dihadapkan banyak pilihan pekerjaan, dan ternyata dari sekian pekerjaan itu yang gajinya menggiurkan, ternyata di dalamnya ada unsur ribanya. Maka orang yang bertakwa dalam kondisi sesulit apapun, walaupun ekonomi itu dipertaruhkan, dia tidak akan mengambil pekerjaan yang ada ribanya. Karena ini sebagai bentuk kehati-hatian. Takwa niku kudu hati-hati. Maka pedagang yang jujur adalah pedagang yang berhati-hati
di dalam dia memilih barangnya, di dalam dia menjelaskan cacat kepada pembelinya, dan di dalam dia mengambil keuntungan. Semuanya harus dipertimbangkan, Pak. Zaman Rasulullah SAW dulu ada seorang yang namanya Abu Juhainah. Abu Juhainah ini dia dikenal sebagai seorang pedagang yang ulung, tapi dia itu punya ciri khas, Bu. Punya dua wadah. Wadah besar, wadah kecil. Nah, wadah yang besar ini selalu dia gunakan untuk kulaan. Jadi kalau dia kulaan membeli barang, dia akan membawa takaran yang besar. Tapi ketika dia menjual kepada orang lain, dia menggunakan takaran yang kecil. Maka untuk merespon perbuatan Abu Juhainah ini, kemudian Allah menurunkan surat Al-Mutaffifin. Ini asbabun nuzul Al-Mutaffifin, Pak. Allah mengatakan wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang. Siapa orang yang curang itu? Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun. Orang yang curang itu ketika dia meminta takaran, dia minta dilebihkan. Nah, sampean tambahi po. Nah, siji ta loro ngono. Nah, sekonco dhewe. Itu yastaufun, idza talu 'alan nasi yastaufun, Pak. Dia minta dilebihkan kalau membeli. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi giliran dia menjual kepada orang lain, maka dia akan mengurangi takarannya. Nah, ini perbuatannya Abu Juhainah, Pak. Sekarang ini banyak pedagang-pedagang model Abu Juhainah. Nah, jangan sampai jenengan berdagang kemudian meniru konsepnya Abu Juhainah. Nah, ini diingatkan Allah dalam surah Al-Mutaffifin. Begitu pula kita mengenal yang namanya kaum Madian. Kaum Madian itu, Pak, itu kan umatnya Nabi Syuaib. Dan kaum Madian itu mereka diazab oleh Allah gara-gara curang dalam berdagang. Makanya ketika Nabi Syuaib ini diutus oleh Allah kepada kaum Madian, dakwah pertama kali itu bukan masalah menyembah Allah. Ya memang itu prinsip untuk menyembah Allah. Tapi kemudian dakwah Nabi Syuaib yang kedua kepada kaum Madian apa? Dijelaskan oleh Allah dalam surat Hud ayat 85, wa ya qaumi aufuk milyala wal mizana bil qisti. Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan kalian dengan adil. Wala tabakhasun nasa asya'ahum, dan janganlah kalian itu menipu manusia. Wala ta'sau fil ardi mufsidin, dan jangan membuat kerusakan di atas muka bumi. Namun ternyata peringatan Nabi Syuaib ini tidak didengarkan, Pak, oleh kaum Madian. Akhirnya kemudian Allah itu mengirimkan azab kepada mereka. Bagaimana bentuk azabnya? Yang pertama, Allah mengirim hawa panas yang menyengat. Setelah hawa panas yang menyengat itu datang, dibarengi dengan mendung. Setelah mendung, baru kemudian muncul petir yang itu membunuh seluruh kaum Madian. Nah, ini kok mirip kok hawa ini kan mriki nggih ngoten ya, Pak nggih. Pertama sumer nggih, mantun sumer napa? Mendung. Mantun mendung udan. Nah, untungnya mboten bledek ngoten mawon. Nggih wonten tapi tidak sampai membunuh kita ya. Tapi kita harus waspada, Pak. Nah, bisa jadi setiap fenomena alam itu kan kalau orang Islam itu tidak semata-mata murni karena faktor alam. Bisa jadi karena perbuatan manusia. Nah, kita ini diberi oleh Allah hawa panas, ongkep, itu bisa jadi juga karena dosa-dosa yang kita kerjakan. Bisa jadi juga karena kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh manusia. Maka jangan sampai apa yang dilakukan oleh kaum Madian ini kemudian dilakukan oleh sekarang, sehingga kemudian azab untuk mereka itu juga Allah turunkan untuk umat ini. Ada atau tidak, Bu, praktek-praktek kecurangan dalam mengurangi takaran? Ada. Contoh misalnya nopo? LPG nggih. Pokoknya contoh ini LPG. Nah, gas LPG. Bagaimana kecurangannya, Pak? Nah, dioplos, dikurangi isinya, kan ngoten. Atau mungkin bensin. Bensin nggih, ternyata ndak hanya yang eceran, Pak, sampai yang
besar itu pun juga masih curang dalam memberikan takaran. Nah, ini salah satu contoh nyata menggunakan prinsip-prinsip kaum Madian dalam berdagang. Pun jenengan iling-iling pokoknya wong dagang tapi curang, mengurangi takaran. Yang pertama niku mirip Abu Juhaina, yang kedua mirip siapa? Kaum Madian, kaumnya Nabi Syuaib alaihi salam. Pun barangkali ada pertanyaan Pak sebelum kita lanjutkan, masih ada 10 menit lagi insya Allah. Oke. Okay. Apakah ada di zaman Rasulullah atau mungkin sahabat itu merusak pasar, Tat? Jadi maksudnya mohon maaf untuk saat ini kita dibanjiri dengan kebijakan pemerintah yang memasukkan barang-barang dari luar khususnya Cina itu bahwa terkenal dengan misalkan membakar uang, artinya dengan harga yang lebih murah. Jadi apakah di zaman Rasulullah ada orang yang seperti itu, Tat? Baik. Kemudian saya pikir itu aja. Terima kasih. Baik. Dulu pada zaman Rasulullah ada 2 pasar, Pak. Pasarnya orang Yahudi dan pasarnya kaum muslimin. Kalau pasarnya kaum muslimin, insya Allah tidak terjadi seperti itu. Tapi kalau pada pasarnya orang Yahudi banyak. Jadi kecurangan-kecurangan dalam jual beli itu banyak terjadi di pasarnya orang Yahudi. Dan salah satunya dalam masalah harga pasar. Makanya kenapa pasarnya kaum muslimin walaupun baru berusia 2 tahun itu sudah bisa mengalahkan hegemoni pasarnya orang Yahudi. Nah, tapi secara spesifik saya belum mengetahui tokohnya siapa yang merusak harga seperti itu. Cuman memang kalau dalam masalah kecurangan yang lain juga pernah, tapi langsung diingatkan oleh Rasulullah. Yang pada pertemuan sebelumnya saya sebutkan ada pedagang yang sengaja menyembunyikan rotinya yang basah karena habis kehujanan, Pak. Kemudian Nabi memasukkan tangannya di tengah-tengah tumpukan roti. Setelah ditarik tangannya Rasulullah, ternyata tangannya beliau kepleh, basah. Nah, ditanya oleh Rasulullah, kenapa roti yang basah kamu taruh bawah, kamu tumpuk dengan roti yang lain? Ya supaya tidak ketahuan ya Rasulullah kalau roti ini basah. Nah, maka kemudian Nabi mengatakan man ghasya falaisa minna. Siapa yang berbuat curang termasuk dalam urusan berdagang bukan termasuk umat kami. Jadi seperti itu, Pak. Kemudian benar tambah lagi, Tat, berkaitan dengan kartel, Tat, ya. Jadi kesepakatan antara beberapa perusahaan untuk mengatur harga, produksi dan pembagian wilayah. Baik. Jadi sebagai contoh aja misalkan di Konoha ini ada beberapa perusahaan bergabung dan menentukan harga, yang mana harga itu di dalamnya termasuk ada unsur yang siluman. Baik. Artinya ada variabel biaya yang sebenarnya tidak perlu, tapi karena kebiasaan di sini akhirnya jadi tinggi. Padahal masyarakat sekitar itu saat ini khususnya itu daya belinya rendah atau ekonominya kurang bagus. Gimana, Tat? Baik. Jika memang sudah ditemukan kecurangan yang nyata, Pak, maka kita kembali lagi kepada firman Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita tidak boleh tolong-menolong termasuk dalam hal kecurangan ini. Jadi kalau memang dalam penentuan tadi, harga tadi ternyata kemudian ada kepentingan-kepentingan tertentu sehingga membuat harga itu menjadi tidak masuk akal, maka boleh kita ini membuat satu konsep sendiri atau satu komunitas, mungkin pasar murah atau bagaimana, yang kemudian harganya itu mungkin dijual di bawah dari harga pasaran. Kan memang tujuan utamanya untuk mensejahterakan, untuk membantu orang-orang yang tidak mampu ketika harus membeli dengan harga pasar yang ada pada saat itu. Seperti itu, Pak, salah satu solusinya. Nah, tapi kalau memang kita pedagang murni, mau tidak mau juga harus mengikuti dengan harga seperti itu. Ngoten nggih? Wa'alam bisawab nggih. Maaf, Tat, berkembang lagi. Kalau misalkan yang menentukan tuh karena ada unsur biaya dari pemerintah, Tat,
dengan boleh. cara menaikkan PPN gitu cara. Oh nggih, boleh. Nggih, boleh. Jadi karena PPN ini mau naik Pak nggih, menjadi 12% insya Allah. Kalau memang itu sudah dibebankan dari pemerintah, maka mau tidak mau kita juga harus menyesuaikan harganya. Walaupun dalam masalah pembahasan pajak ini kan pembahasan tersendiri. Tapi karena kita terpaksa untuk menganut sistem yang semacam ini, sehingga kita ketika menentukan harga juga harus mengikuti PPN yang ditetapkan oleh pemerintah. Ngoten. Walaupun saat ini masyarakat tercekik, Tat. Gimana? Apakah bukan pemerintah yang dolim, Tat? Ya jelas Pak, itu dolim Pak. Itu sudah jelas dolim. Makanya kalau bisa, tadi saya sampaikan mungkin solusi dari masjid, solusi dari jamaah untuk mensejahterakan masyarakat membuat pasar murah. Walaupun itu tidak berdampak secara signifikan, tapi kita harus ingat, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan sekecil apapun pasti akan dilihat oleh Allah. Famay ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Keburukan sekecil apapun juga akan dilihat oleh Allah. Insyaallah kebaikan yang kelihatannya remeh itu akan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nggih. Kalau kita punya barang menjual titip kepada orang lain, Baik. kepada orang lain. Nggih. Kan jual itu juga harganya yang punya kan sudah tahu pasaran. Nggih. Jualkan, saya pokoknya minta bersih sekian, silakan cari keuntungan sendiri. Begitu. Nggih. Boleh, Pak. Itu menggunakan akdul wakalah, menggunakan akad perwakilan jasa. Jadi jenengan meminta tolong kepada yang lain untuk menjualkan barang jenengan. Tapi jenengan juga harus sampaikan kepada si fulan ini, jangan sampai sampean itu melebihi harga pasar. Ya, jadi jenengan harus jelaskan harga pasarnya sekian. Berarti jenengan ketika menitipkan kepada si fulan, ya harus di bawah harga pasar dulu, supaya si fulan ini masih bisa mendapatkan keuntungan. Jadi dititipkan kepada si fulan di bawah harga pasar, si fulan menjualkan kepada yang lain dengan harga pasaran. Ngoten nggih. Saya minta sekian, kalau saya kasih 2,5%. Tapi dia pembelinya diam-diam atas pengetahuan pemilik cari untung sendiri. Gimana? Nah, tidak boleh. Tidak boleh ada dua akad dalam satu akad. Nah, itu tidak boleh, Pak. Jadi langsung diam-diam tidak melalui jenengan ngoten. Nah, tidak boleh. Al-muslimuna inda syurutihim. Dalam hadis Nabi, seorang muslim itu sesuai dengan kesepakatan di antara mereka. Tidak boleh ada khianat di antara kita, ngoten. Ngoten nggih? Baik. Nggih, terakhir Mas. Nggih, dusta. Nggih, beda harga. Ya tidak masalah, Mas. Nggih. Misalnya ada dua barang dijual oleh dua orang yang satu barang dijual oleh dua orang yang berbeda. Dijual oleh nggih. Pembelinya yang beda. Nah, kemudian atas dasar apa dia memasang tarif yang berbeda atau harga yang berbeda? Nggih. Nggih. Tidak masalah insya Allah, Mas. Jadi mungkin kalau yang membeli itu kelihatannya membutuhkan, dia berikan harga yang lebih murah. Berarti kan sisanya sodako. Boleh. Boleh. Nggih. Diniatkan mawon untuk sodako. Nggih. Bukan karena mungkin kalau yang beli ibu ini karena punya dendam pribadi ngoten nggih. Kayaknya harganya dinaikkan, tidak masuk akal. Itu yang tidak boleh, Bu. Kalau jenengan mau menurunkan karena niat sodako, monggo, tidak masalah. Nggih. Nggih. Niki badhe ini pemilu niki, Pak. Napa? Nggih, insyaallah jenengan pun paham lah, Pak. Jual beli suara ini kan pasti ada unsur riswahnya, suap menyuapnya. Nah, terkadang ada orang itu yang punya prinsip ambil aja uangnya, yang penting nggak usah nyoblos kan ngoten. Nah ini Pak, jadi kita ini harus paham bahwa mungkin jenengan sudah pernah membahas, mempelajari
ada satu sifat seorang mukmin yang disebut dengan warok. Nggih, warok. Jadi kalau mukmin biasa itu menjauhi sesuatu yang haram karena itu sudah jelas. Nah, tapi seorang yang warok itu salah satu cirinya dia berhati-hati. Dia menjauhi sesuatu yang syubhat atau mungkin mubah untuknya. Mubah itu saja dijauhi, Pak. Apalagi yang syubhat, apalagi yang haram. Nah, contoh nggih, misalnya kebanyakan seperti anak-anak itu. Di kelasnya ada bolpen, tapi mboten jelas niki bolpene sinten. Nah, itu kalau ada orang yang warok, Pak, tidak berani pakai bolpen itu. Nah, walaupun mungkin yang punya bolpen itu ya teman-teman yang ada di situ dan mungkin mereka mengikhlaskan saja. Tapi tadi kembali lagi, orang yang warok itu dalam perkara yang mubah sekalipun, mubah itu kan masih di bawahnya halal. Halal itu sudah jelas. Kalau dalam perkara mubah sekalipun dia berusaha menjaga dirinya. Nah, apalagi kalau dalam urusan jual beli suara, ini kan mboten mubah, Pak, sudah jelas. Nah, ini sudah jelas haram. Nah, kalau masalah ngambil uangnya ini, saya harapkan jenengan punya sifat warok, berhati-hati dalam barang syubhat. Karena ada 3 harta panas, Pak. 3 harta panas dalam Islam itu, yang pertama hartanya anak yatim, itu harta panas. Kemudian harta riba, dan yang ketiga harta yang didapatkan dengan cara yang curang, korupsi, gish, itu kemudian riswah, nyuap, itu namanya harta panas. Apa maksudnya harta panas? Nanti azabnya itu di hari kiamat, yakuluna fi butunihim naro. Kali Gusti Allah niku didulang kali api. Nah, jenengan didulang, dikengken maem bara api. Yakuluna fi butunihim naro. Nah, makanya hati-hati dalam 3 harta panas ini, Pak. Harta riba, hartanya anak yatim, nggih, yang artinya jenengan makan dengan cara yang dolim. Yang ketiga, harta yang didapatkan dengan cara yang curang. Nggih. Sampun, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.